Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Asri Fatimah, Guru SDN 1 Pulau Ku'u, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan praktik baik pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 6 Tulip tahun ajaran 2023-2024. Saya menghadapi siswa di kelas yang memiliki latar belakang sosial ekonomi golongan menengah ke bawah. Kondisi ini sedikit banyak akan berpengaruh pada kemampuan dan daya dukung lingkungan serta pengalaman positif siswa dalam mengakses berbagai sumber daya pendidikan. Situasi nyata, sebagian besar siswa di kelas saya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka cenderung pasif dan lebih memilih diam, menghindari tugas dan tanggung jawab yang sifatnya tampil di depan umum. Mereka kurang bisa mengaktualisasikan dirinya sendiri. Ini dirasa perlu diperbaiki mengingat kurangnya rasa percaya diri akan berpengaruh pada cara pandang dan kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Akibatnya, potensi dan kelebihan yang ada pada diri tidak bisa berkembang dengan baik. Dan ini jika tidak segera diperbaiki dari dini, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesempatannya meraih cita-citanya di masa depan kelak. Praktik baik pembelajaran kali ini yang akan saya bagikan yaitu pada pembelajaran materi perlawanan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan di beberapa wilayah Indonesia. Secara umum, karakteristik pembelajaran sejarah biasanya didominasi dengan materi-materi hafalan. Hal ini sangat menyulitkan siswa yang memiliki daya ingatan yang rendah. Mereka menjadi kurang bersemangat dan jemu. Ini menandakan bahwa pembelajaran sejarah yang dipelajari kurang kebermaknaannya. Karenanya, sebagai guru, saya ingin sekali mendesain lingkungan pembelajaran yang mengundang keaktifan dan peran serta seluruh siswa tanpa terkecuali. Setiap siswa akan memiliki kontribusi yang positif terhadap ketercapaian tujuan yang ditargetkan. Untuk itu, saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti dari apa yang saya pahami dalam modul program guru penggerak, bahwa pembelajaran diferensiasi bisa diambil dari segi konten, proses, ataupun produknya. Saya berharap agar siswa di kelas terhindar dari rasa cemas dan frustasi, sekaligus terdorong keterlibatannya sesuai dengan pembagian tugas di dalam kelompok dengan cara yang mereka kuasai. Agar materi pembelajaran sejarah dapat bermakna bagi siswa, saya melakukan metode bermain peran. Siswa dapat memahami peran, peristiwa penting, sudut pandang, serta perasaan dari setiap tokoh dalam mengungkap peristiwa sejarah melalui lakon yang sedang dimainkannya. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, serta ingatan siswa dalam jangka panjang. Dan inilah kunci dari pembelajaran bermakna. Karenanya, izinkan kali ini saya membagikan praktik baik yang berjudul Belajar Jadi Baperan, Mengapa Tidak? Hal pertama yang terpenting bagi saya untuk mengajar adalah dengan lebih dulu mengenali diri siswa. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk membantu memetakan kebutuhan belajar, potensi, serta memberikan gambaran kemampuan awal setiap siswa sebelum mempelajari materi yang akan disajikan. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan di awal tahun ajaran baru dengan menggali gaya belajar setiap siswa melalui kuesioner yang telah saya buat dan kemudian didesain di aplikasi Canva. Hasil akhirnya, akumulasi poin yang terbanyak akan menunjukkan kecenderungan gaya belajarnya. Apakah visual, auditori, kinestetik, atau bahkan kombinasi dari beberapa kecenderungan gaya itu. Selain mengetahui gaya belajar siswa, saya mestinya juga mengetahui sejauh mana kemampuan awal yang dikuasai siswa terkait dengan materi ajar yang akan saya sampaikan. Karenanya, untuk mendapatkan informasi ini, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif. Cara yang saya pilih yaitu dengan menggunakan quizzes paper mode. Langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu dengan menyajikan materi dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa serta profil belajar siswa. Dari hasil yang saya dapatkan, gaya belajar siswa di kelas cukup variatif. Karenanya, agar siswa dapat mengakses informasi secara efektif sesuai dengan kecenderungan gaya belajar yang dimiliki, siswa saya beri keleluasaan untuk memilih sumber belajar yang telah saya tawarkan. Siswa yang memiliki kecenderungan bergaya belajar visual
akan menonton film animasi dan dokumenter lewat Chromebook. Siswa yang bergaya belajar auditori akan mendengarkan penjelasan narasi lisan pada tautan yang telah guru persiapkan, serta siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik akan membaca berbagai sajian poster dan infografis di dinding-dinding luar kelas. Mereka diberi keleluasaan untuk memilih satu atau beberapa media yang telah difasilitasi guru, sehingga konten yang didapat bisa diterima dengan cara terbaiknya. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam aspek konten. Siswa yang belum bisa belajar secara mandiri atau yang memiliki kesiapan belajar agak tertinggal dengan temannya yang lain, saya bimbing sesuai dengan kebutuhannya. Ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari aspek proses. Langkah selanjutnya, siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, dan Surabaya Kota Pahlawan. Setiap kelompok akan menyajikan sebuah drama singkat di mana seluruh anggota kelompok akan ikut bermain peran. Secara umum, naskah drama dibuat bersama-sama secara diskusi dan kolaboratif. Dalam proses persiapan penyajian drama, masing-masing anggota kelompok saling berbagi peran berdasarkan keahlian gaya belajarnya agar dapat membantu memaksimalkan potensi setiap anggota. Anggota kelompok yang memiliki kecenderungan bergaya belajar visual diberi bagian untuk merencanakan bagian kostum dan tata pentas. Anggota kelompok yang bergaya auditori bertanggung jawab terhadap suara yang tersaji. Mereka memastikan para pengisi suara telah melakukan pengambilan suara dengan intonasi dan tempo yang tepat. Serta anggota yang bergaya belajar kinestetik akan merencanakan gerak dan aksi panggung. Dengan pembagian peran dan tugas yang jelas antar anggota kelompok, mereka saling berkontribusi demi kesuksesan tampilan drama yang akan disajikan. Berikut adalah beberapa cuplikannya. Kita akan melaksanakan taktik subit urap. Ingat, kejutan adalah kunci. Murti, saya akan membawa kelompok dari arah timur. Satu. Inilah tempat kami tinggal selama bertahun-tahun. Kami tidak bisa dan tidak akan meninggalkannya sekarang. Suara tangisan dan doa-doa terdengar memenuhi udara. Mati daripada dijajah. Merdeka atau mati. Merdeka. Oh Tuhan, lindungi kami. Di akhir rangkaian kegiatan pembelajaran, saya melaksanakan kegiatan asesmen formatif untuk mengevaluasi pemahaman siswa dengan mempresentasikan kembali peristiwa sejarah yang baru saja dipelajari. Saya melakukan diferensiasi produk, di mana siswa diberi kebebasan untuk memilih cara untuk menyajikan karyanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan potensi yang dimiliki. Tidak lupa, saya juga memberikan lembar refleksi siswa terhadap pembelajaran yang telah mereka ikuti. Dalam mempersiapkan pertunjukan drama berdasarkan keahlian gaya belajar, siswa diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, menunjukkan versi terbaik dalam mencapai potensi yang sesuai bidang kemampuannya. Mereka saling tergantung satu dengan yang lain, sehingga menciptakan aliran positif dalam membangun rasa kepercayaan sekaligus rasa percaya pada kemampuan diri. Selama kegiatan bermain peran, siswa mendapatkan porsi peran yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu stimulus yang harus konsisten dilakukan guru agar seluruh siswa memiliki rasa percaya diri dan berani mengekspresikan diri, sehingga bisa membekali siswa mengatasi tantangan sosial di masa depan. Dari hasil refleksi diri, dengan metode bermain peran, siswa dapat mengingat materi dalam jangka panjang karena melibatkan perasaan, pengetahuan, serta mendalami peristiwa-peristiwa sejarah yang sedang diperankannya. Menurut saya pembelajarannya sangat inspiratif dan bisa dijadikan inovasi dalam pembelajaran. Kepercayaan diri adalah salah satu soft skill penting yang harus dimiliki siswa. Dengan kepercayaan diri, mereka akan memiliki pandangan positif terhadap kemampuannya sendiri untuk menghadapi segala tantangan juga menggapai segala angan. Mari awali dari diri kita, berikan rasa percaya pada setiap potensi terkecil yang dimiliki siswa. Karena kepercayaan diri adalah pondasi dari segala prestasi. Saya, Asri Fatimah, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.